Bismillahirrohmanirrohim. Kiai Haji Hamim Jazuli atau Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli yang akrab dipanggil Gusmik lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarekat pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri. Gusmik adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, NU, dan perjuang Islam terkenal di Pulau Jawa. Gusmik adalah seorang kiai yang disebut banyak orang sebagai wali Allah dengan penampilan nyentrik yang unik dan dakwah di tempat yang sangat menyentuh, seperti di lokasi pelacur dan maksiat, meskipun ia tetap mengurus majelis taklimnya. Dari semasa hidupnya, banyak cerita tentang kisah karomahnya. Berikut 5 karomah Gusmik diantaranya. 1. Ketika Gusmik di Ploso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gusmik. Dia tidak sholat karena dia mengira dia meniru Gusmik yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gusmik mencari ikan di sungai. Tepat sebelum matahari terbenam, Gusmik menyuruhnya untuk memegang jaring kecil karena Gusmik akan pergi sebentar. Ketika hari sudah gelap, para santri merasa jaring itu penuh dengan ikan. Dia mencoba menarik jaring itu sekuat tenaga. Tanpa sengaja di tengah usahanya menarik jaring, ia melihat Gusmik yang sedang sholat maghrib di atas pohon pisang. Bahkan dilanjutkan dengan sholat isya. Setelah selesai sholat, Gusmik kemudian melayang turun menemui para santri. Dapat ikan? Tanya Gusmik. Anu Gus. Jawab santri sambil melihat ke pohon pisang. Santri tersebut kemudian menyatakan taubat dan Gusmik menyuruhnya mandi taubat di sungai. 2. Suatu hari, saat mancing, kail Gusmik dibawa oleh seekor ikan. Ikannya sangat besar sehingga membawa Gusmik ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya yang mendapat tugas dari ayah Gusmik untuk menjaga Gusmik kalang kabut, karena tidak ada orang satupun yang bisa dimintai tolong. Karena masih pagi jadi masih sepi pemancing, pengasuh itu mondar-mandir mencari Gusmik berharap tersangkut di pinggir sungai. Tetapi hampir selama 2 jam Gusmik tidak ditemukan. Akhirnya, karena frustasi, pengasuh itu kembali ke gubuk dan mengemasi pakaiannya untuk pulang tanpa pamit, karena takut dimarahi oleh ayah dan ibu Gusmik yang tidak lain adalah pengasuh pondok. Dalam cerita Gusmik kepada para pengikutnya, ternyata ikan tersebut adalah ikan peliharaan gurunya, yaitu Nabi Khidir, dan membawa Gusmik kepada Nabi Khidir. Menurut Gusmik, pertemuannya hanya berlangsung sekitar 5 menit. Bahkan, Gusmik kembali ke daratan dan kembali ke pondok pada pukul 4 sore. Sedangkan pengasuh itu beberapa bulan kemudian kembali ke pondok setelah mengetahui bahwa Gusmik telah kembali ke pondok dengan selamat. 3. Suatu ketika Gusmik disuruh memetik kelapa untuk dijual. Kemudian Gusmik pergi ke kebun. Karena perawakannya masih kecil dan mada, Gusmik belum bisa memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gusmik terbang seperti burung dari satu pohon ke pohon lain memetik kelapa sampai habis. Tanpa menyentuh tanah. Setelah selesai, Gusmik langsung turun ke bawah. Tapi kali ini Gusmik bingung karena hasil panen kelapanya banyak. Dia tidak akan sanggup membawanya sendiri. Akhirnya Gusmik terbang kembali untuk mengambil pelepah kelapa. Lalu ia mengikat kelapa menjadi 2 dan membawanya ke pelepah kelapa itu. Setelah itu Gusmik menaiki pelepah tersebut kemudian terbang dengan pelepah pulang ke rumahnya. 4. Cerita lain. Suatu ketika Gusmik sedang duduk di tepi sungai, tiba-tiba seekor burung besar berputar-putar di langit dan mendarat di depan Gusmik. Setelah berbincang sebentar, Gusmik kemudian naik ke atas burung yang kemudian terbang menjauh menemui gurunya. Tak sedikit orang yang meragukan sholat Gusmik. Bahkan Kiai Haji Hamid Kajoran pernah meragukan sholat Gusmik. Ketika Kiai Haji Hamid Kajoran mengunjungi makam Sunan Ampel, setelah terlebih dahulu berwudu kemudian mengangkat tangannya, kemudian Kiai Haji Hamid Kajoran melihat Gusmik yang sedang sholat di atas pohon pisang. Sejak saat itu Kiai Haji Hamid tidak berani berburuk sangka kepada Gusmik. 5. Suatu ketika Gusmik bermain di tepi sungai Brantas dan melihat orang memancing. Saat banjir besar, Gusmik tiba-tiba terpleset ke sungai dan ditelan pusaran air. Selama beberapa jam, para santri yang ditugaskan ayah Gusmik untuk menjaga Gusmik mencari-cari sepanjang tepi sungai, berharap Gusmik akan tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi Gusmik malah muncul dari tengah sungai, berdiri
dengan air setinggi pergelangan kaki. Karena saat itu Gusmik sedang berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar, yang menurut Gusmik adalah ikan peliharaan gurunya, yaitu Nabi Khidir, subhanallah. Itulah beberapa kisah karomah Gusmik yang di luar akal manusia. Setiap waliullah memang oleh Allah SWT diberi keistimewaan atau kelebihan yang berbeda. Oleh karena itu setiap manusia yang sudah mendapatkan ridho dari Allah atau orang yang sudah dicintai Allah pasti akan diberi karomah atau keistimewaan. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat ridho Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.